Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, channelnya Mbak Ayung, ngobrol horor. Dan tentu saja ada Mbak Ayung di sini. Karena bukan ngobor namanya kalau nggak ada Mbak Ayung di sini. Siapapun temennya Mbak Ayung itu nggak masalah. Yang penting doi yang cerita soalnya. Gitu ya, Pi. Hari ini tuh agak sedikit terang gitu ya Mbak Betul, Ayung ya. betul. Kita tambahan supply lagi dari PLN gitu ya. Energi Gitu ya. Ya udah gitu aja langsung aja Mbak Ayung. Monggo Mbak Ayung hari ini ada cerita apa dan barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. baik. Dulu. Terima kasih Mas Pi atas kesempatannya gitu ya. Sama-sama. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Alhamdulillah kami bisa berdua Betul. hari ini nemenin teman-teman ngobor semua. Semoga masih bisa menyuguhkan cerita-cerita yang horor apa yang lucu, Vi? Dua-duanya sama Dua-duanya aja. ya, soalnya kita berusaha horor tetap aja ada Ada lawakannya, komedinya ada kayak gitu nggak komedinya. sengaja sebenarnya sih. Iya sebenarnya kita berusaha seseram mungkin ya. Betul. Malah kita sering dapat teguran ya, Vi. Iya betul. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel Ngobor. Iya. Semoga betah dan menghibur. Amin. Oke, langsung ke cerita ya, Bi. Iya betul. Ini Ini jawabannya nggak ada yang nyawa. Iya amin betul ya betul. template gitu. ini Template mesti. aja. Oke. Ini ada sebuah kisah, Bi, tentu. Kisah ini kita akan menuju Bro Ayung maju sedikit bisa nggak Bro Ayung? sedikit. Soalnya nanti Boleh, terlalu ke pinggir ada yang nyolek. Sorry maksudnya bukan maju ke sini maksudnya. Oh, Posisinya kau kesana pengen lagi. deket-deketan sama aku, Bi. Oh, gitu. Mundur lagi nggak apa-apa. Mundur lagi. Gini ya, Bi ya. Boleh ya. Itu kita jadinya kayak pengantin kayak gini deket-deketan. Udah posisi yang tadi aja Bro Ayung. Iya ya, Bi. Nurut banget. Ini lagi, emang lagi musim, Bi. Iya cuma ngerjain doang lagi. Oke, situ ngomong pengantin, aku jatuhnya di kondangannya, Bi. Pusing gitu loh. Pusing itu Iya. ya kelihatannya kayak gitu ya, tapi makan budget juga ya. Enggak, gini loh. Kalau kemarin-marin nggak kontak, nggak WA, nggak ngapa-ngapain. Giliran mau jadi pengantin, pengantin kayak gitu. ngaku sedulur. Kan angel, Bi. Itu kan kita kenal gitu kan. Iya beli. Kalau utang sih enggak, cuman nggak enak gitu. Jarang ikhlasnya yang seperti itu. Jujur aja sih. Oke, ini ke cerita ya, Bi. Kita akan menuju. Kamu mau ikut apa enggak? Enggak. Enggak ya. Oh, Ke di sini aja. tahun 90-an, Bi. 90-an. Lagi-lagi Oh ikut deh 90-an ikut. ikut ya. Seorang waktu kita ke tahun 90-an. Ini masih kisah yang sama. Aku mau ceritain. Akhir-akhir ini aku pengen ceritain di pengalaman pribadi desa-desa. Masih di desaku dulu ya, Bi ya. Ya dulu dan sekarang sama sih. Jadi waktu itu ya namanya kampung ya. Masih dengan deskripsi yang sama. Listrik juga belum ada 90-an. Aku paling SD kelas berapa itu? 90 belum ada ya? Belum ada. Masuk tahun berapa sih? 93 kalau nggak salah ya. Aku di sini 93, di sono 98-an mungkin, Bi, atau 97-an lah. Maksudnya gimana nggak ngerti? Listrik. Enggak, kalau misalnya di sini Enggak, maksudnya di situ di Tumaritis sana. otomatis ya sekitar aku SD kelas Listrik 5. percontohan itu tahun berapa? Enggak mau percontohan. Percontohan. Percontohannya sekitar 9 berapa? Aku pokoknya SD kelas 5. Oh, SD kelas 5 ya. Ya seperti itu, tapi ya dulu ya di Tumaritis sana dengan deskripsi kampung yang sama, lebatnya kebun-kebun. Kalau dulu juga kan belum banyak orang yang usahanya di Jakarta. Wartegan apa itu jenenge ya, Bi, ke sana. Jadi orang-orang itu banyak di rumah. Rumahnya jarang-jarang tapi orangnya banyak, Bi. Iya. Karena satu rumah isinya banyak. isinya banyak kan memang orang-orang ya kalau nggak nguli ya ke sawah nukang seperti itu, anak-anaknya banyak ya keluar begitu Lebih kan. banyak bertani kayak gitu. Lebih banyak bertani. Aku Bertukang. nggak nyaman terlalu dekat. Iya. Itu pasti banyak orang. Kalau sekarang kan beda, rumahnya tambah banyak, orangnya tambah sedikit. Paling banyaknya kalau lebaran kan seperti itu. Betul. Nah, anak-anak dulu, kalau aku sama teman-teman Roni dan yang lain-lain kan ya, otomatis kan beda. Kalau anak-anak sekarang, ya tadi udah rumahnya tambah banyak, orangnya tambah sedikit, giliran yang ada, yang nggak keluar rumah, nggak main. Mereka mainnya di dalam begini terus kan ya, HP-an segala macam. Kalau dulu kan nggak kayak gitu. Makanya aku lari ke tahun tersebut, ya sekalian honeymoon, pernah juga ada kisah misteri yang lain di waktu itu. Tapi waktu itu Roni nggak ngalamin, Bi. Ini ada seputaran keluarga. Kalau aku kan emakku anak tunggal.
Jadi kakak adik doang aku sama abang. Tapi yang tunggal embah, berarti tunggal putih itu ada. Ribet gue mikirinnya, Susah ya, silsilah Bi, ya? keluarga, Susah angel keluarga. gitu. Pokoknya samping rumah. Iya udah gitu aja. Samping rumah itu anaknya banyak. Udah Anaknya gitu aja banyak. Bro Ayung, jangan Iya, suruh ngapain? mikir gitu. Astagfirullahaladzim, Bi. Iya betul, Bi. Nah, begitu pentingnya dulu main sama teman, kalau nggak hadir bisa diledeki, Bi. Apalagi karena memang sakit beneran, anak-anak nggak terima. Eksistensi itu penting ya, Penting, gitu ya. eksistensi Kehadiran penting. secara fisik, secara nyata fisik, gitu, betul. bukan digital gitu. Bukan digital. Kita harus hadir, kalau enggak kita ada kayak nokta hitam gitu loh, Bi. Kemudian yang nomor 2 yang tak kalah penting adalah sekolah sama madrasah itu harus ngaji begitu ya. Jadi sekolah itu kita mulai masuk sekolah. Waktu itu aku kelas berapa lah, pokoknya masih awal-awal sekolah, satu kelas 2. Diperkenalkan dunia sekolah dengan guru-guru yang dulu. Padahal udah lama sekolah waktu itu Bro Ayung. Kelas 1-nya 2 tahun, kelas 2-nya 2 tahun gitu ya. Itu rahasia, Dulu kan masih banyak ya kayak gitu, nggak naik-naik. Tapi aku naik. Nah, horornya mana Bro Ayung? Oh iya, ini masuk kita ke horor, mau ngomongin ke horor. Diperkenalkan dunia sekolah, disiplinnya seperti apa. Anak dulu, anak sekarang tentu berbeda, Bi. Nggak ngerjain tugas aja udah, keringatnya udah kayak apa. Lupa nggak bawa topi, sampai pipis di celana, mau upacara bendera, padahal nggak diapa-apain. Di situ pula mulai dikenalkan kayak kegiatan tambahan seperti pramuka. Nah, dari pramuka itu, aku dan teman-teman mulai mengenal apa yang namanya bikin tenda. Tenda, iya. Ini berarti mau cerita kemah-kemahan ini pasti. Ngalamin juga. Pernah. Bikin pakai apa, Bi? Pakai ini ya, kain jarit. Kain jarit ya. Nah, iya benar. Kalau bahasa sini itu tapih. Pakai tapih, disulam pakai jarum pentul, disambung-sambung begitu. Pakai jepet, peniti gitu. Kalau teman-teman yang lain, Roni dan kawan kan udah gedean. Mereka mungkin pikirnya udah lebih mandiri, mereka bisa bikin sendiri. Walaupun kurang rapi, motong bambu, bikin palangan. Kalau aku kan masih kecil-kecil sama keluarga yang lain, ya nangis minta dibikinin kayak gitu. Bikinnya di mana, Bro? Ayo. Bikinnya samping rumah. Dulu kebun dong berarti. Betul. Kebun. Mas Biru pernah main ke sana. Dulu waktu rumah SMA yang dulu, ya. itu bukannya di depan, Bi. Tapi di samping sebelah wetan. Iya. Itu belum ada jalan dulu. Ya kebun semua sana. Jadi orang tua itu, bocah gara-gara tok, bukan anak apa-apa. Takutnya ada apa-apa, masih kecil-kecil. Aku pesertanya waktu itu, aku, masku. Kecil-kecil semua ya. Terus ini Atun. Atun namanya Roh Atun, masih inget nggak dulu cerita di Batu Cula. Dia itu yang kena gigit ular king cobra. Iya. Pernah nyampe biru gitu ya. Itu dia sama Roh Atun itu ikut, terus kakaknya juga ikut, masih keluarga lah. Jadi karena memang kita nangis, aku yang nangis sebenarnya, bukan kita, aku yang paling kecil. Terus akhirnya dibikinin sama di depan, dibikin palang-palangannya dulu kan, Bi. Tapi singa nyari ya kena daripada nangis. Jadi tapi yang baru. Iya baru maunya, yang lusuh-lusuh nggak mau. Aku nangis kejar mintanya yang baru-baru. Alah bocah tapi anyar gitu kan, Bi. Dibikinin di situ nggak mau, nggak serem. Soalnya depan rumah orang yang lain, Roni yang lain aja di kebun-kebun. Harus di pinggir rumah sana. Kita kan orang tua di situ nahan, Bi. Tapi karena nangis dan dikuatkan sama Mas sama yang lain, akhirnya bisa bikin juga di samping. Di samping rumah. Karena bukan anak ular bocah, ya Allah. Barangkali ada ular. Takutnya gitu ya. ada ular, takutnya ada yang lain kayak ulet bulu atau ini praktis pernah. Akhirnya jadilah itu. Akhirnya mulai kita itu main ini ya, kemah-kemahan. Ditiru semua kegiatan yang katanya aku juga nggak pernah ikut, tapi pernah nengokin ke panduan yang ranting itu loh. Karena ada baris-barisnya, ada masak-masaknya, ditiru semua kayak gitu. Satu malam, karena memang kita itu udah dimulai biasanya malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu, malam Minggu. Persami dong berarti. Persami, Sabtu Minggu. Betul sekali, pernah ikut. Ketua regu pasti. Persami itu SD ada, SMP ada, SMA juga ada, baru mau masuk betul. Ospeknya tuh itu. Nah betul, ini hari pertama malam Sabtu, karena kita yang laki-laki kan 2 orang, aku sama abangku ya. Makan di rumah, Bi. Makan di rumah, bawa jajan ke sana. Jajan-jajan tipe dulu kan, bikin tabunan, bikin api unggun kayak gitu kan.
Terus ini posisinya sebelah wetan rumah itu pohon jambu air, itu di dekatnya jambu air. Berarti kalau kita keluar pintu belakang dibuka begini itu langsung pohon jambu air. Itu ada airnya nyucur gitu. Ada. Jadi ini jambu ini dikasih air ember mancur. bawahnya gitu Ya biar enggak nggak jambu yang becek. basah, Bi. Jambu air pohonnya gede begitu, kulitnya agak ngelupas kan. Itu kalau misalnya keluar ke belakang begini. Jadi kebun itu rada kalang sama jambu. Kecuali begini kan Iya, ya. iya. Nah, samping-samping yang lain itu pohon-pohon kayak pisang, Macam-macam lah ya. macam-macam Bambu pohon. juga ada ya sebelah sono ya. Sebelah sono ada gelap gulita lah yang jelas di situ ngandelin api unggun sama lampu tempel, lampu badai. Ya, kayak gitulah. Tapi karena memang cuman kayak gitu doang. Tadinya kan bapak-bapak pada nemenin ibunya, ikut seneng, tahu-tahunya ikut seneng. Hiburan juga gitu. Hiburan juga. Wis, kepan mancing apa ora? Ini mau masuk apa enggak? Ngomong sama Rohatun yang perempuan. Aku juga diomongin sama Mbak. Asine wani apa ora sih? Kayak gitu. Wani ya. Rencananya wani tuh ya. apa? Mau nginep di situ? Nginep, Mau tidur di sana? Iya, di tempat lain Roni juga bikin. Nanti ketemu loh kalau malam jalan malam ketemu kayak gitu niatnya. Iya. Akhirnya ini malam pertama ada kejadian yang menimpa lagi Rohatun. Jadi Rohatun itu ditinggal sama Yuli, yayunya. Masih kecil-kecil, tapi Yuli agak lebih gede dari aku sedikit. Terus ngomong, Mas kan ngomong, aku harus keluar ya, aku harap metu, kamu di sini nungguin tenda. Nungguin tenda, nanti takutnya ada maling. Seolah-olah ada maling gitu loh, Bi. Nanti takutnya ada maling. Lawut di nengkene. Nah, kamu kan berdua, ya wis nggak apa-apa. Itu Rohatun yang ditinggal Rohatun sama Yuli, sama Yuli. ditinggalkan. Soalnya orang tua padahal mantau, Bi. Cuman mungkin karena udah jam 11, jam 10 kan ya lelah juga kan. Tapi masih kedengeran di dalam itu ada suara TV yang pakai aki itu loh. Itu berarti ada melek, berarti aku ya ada yang jagain. Kalau itu sepi, mau nggak mau harus tidur, biar pagi loh, biar cepet pagi. Nah ini aku harus keluar, kata masku. Mau di situ, namanya kan Todi. Mau keluar kan harus jejak malam, cari itu apa namanya macam-macam makanan yang dari alam itu loh. Targetnya ya ini Bi. Mangga segala macam itu. Akhirnya aku melu ya kena, aku ikut, minta ikut si Yuli. Jangan kamu nungguin tenda. Wis kita jalan ke sana keluar sama masku kan. Makanya oncor Bi, kayak gitu. Pakai obor. Ya. Ketemu sama rombongannya si Roni sama yang lain. Dan ngendi di sana samping Roni. Ya wis engko mana? Itu ke sana. Jadi kita ke tempatnya Roni. Rada lupa Bi. Ternyata lebih maslahat. Lebih ini loh, dia lebih hidup ya. Improve. Jadi ada bakar-bakaran ikan-ikan yang nyari di sawah, di kali, terus makanan itu ya dibakar-bakarin. Kalau kita bener-bener bawa dari rumah doang. Iya. Betah di sana. Balik mana? Balik sono balik. Nanti takutnya Atun malah balik sama Yuli. Iya ya Mas, nggak balik orang hebat. Iya kalau besok terus nggak tidur di tenda. Di sekolahan kamu diledekin. Orang hebat katanya nggak hebat. Akhirnya kami pulang lagi. Yuli oncoreo mati kasih minyak lagi. Bi. Pas belum nyampe ke tenda kita, itu ada teriakan dari Rohatun. Itu teriak kenceng banget Bi. Gimana ya? Teriakannya coba. Gitu loh sih. Mungkin di sananya sambil gini-gini lah ya gitu. Itu Mas, Atun jerit Mas. Kenapa ya? Kenapa? Setan mesti setan. Ya, zaman itu kan setan banyak banget, Bi. Eksis banget loh. Di mana-mana itu ada setan. Enggak kayak sekarang di unboxing segala macam. Zaman itu banyak banget pasti setan. Akhirnya kita lari, tapi pas kemutan Bi, ingat itu setan, nahan lagi. Mas, tapi kok setannya mangan dewek, nanti makan kita. Ora, tapi aku paling gede kudu tanggung jawab, paling Mbah udah keluar. Pas kesana udah rame, Mbah juga udah rame di situ di tenda. Tahu-tahu lagi gitu loncat-loncat begini, Bi. Di dekat mit jambu, pohon jambu belakang. Atun itu keluar lewat belakang mau pipis. Yulinya enggak, yang gidro-gidro itu Atun. Yulinya ya di sampingnya, lo gidro-gidro begini lagi ditelanjangin sama Mbah Bi. Angel kan, lagi ditelanjangin. Tahu-taunya, lu muda ya isin, tapi anak kecil zaman itu kan nggak terlalu Bi. Jadi dia itu sambil kedik begini Bi. Kena itu. Rohatun itu lewat belakang. Tahu-tahu di pohon jambu itu full itu ulet bulu. Iya betul. Di kerowak-kerowakannya, gatel banget itu banyak. Itu lagi kena ulet bulu, kita ngertinya dihantui setan atau apa.
wis ditomong garak pada kayak contoh nyampe gede-gede banget kayak gitu. Lah, ya itu ngobatinnya bukan pakai salep atau apa. Klasa itu loh, klasa tiker dibakar suruh loncat-loncat. Kayak kena gitu. Sembuh, Bu. Sembuh ya, sembuh. Sama diletoi apa gue loh. Apa tiker apa itu, Burayang? Tiker pandan. Oh, tiker pandan itu dibakar. Atunya suruh nyebrang-nyebrang. Sembuh, diyakini seperti itu. Apa karena anget atau apa? Kemarin aku mikirnya gitu, tapi sembuh. Nggak kapok. Nyeluk pindah, itunya dipindah, Bi. Jadi tendanya minta dipindah karena di situ ada ulat bulu. Kisin kaplak sih binalar jadi masku. Orang ngerti kata aku nggak tahu di situ ada ulat bulu. Deleng oh. Ya Allah, emaknya cuman geleng-geleng. Emaknya kan adanya Mbah kan. Gak diturun jero backup enak kan, tinggal tidur di dalam. Orang kok ikut-ikutan temen kayak gitu cari penyakit, bukan digawe kalong wewe. Ya, aku anaknya akeh, tapi kan ngetok nane angel. Iya. Aku anaknya banyak, kalau dibawa kalong ngeluarinnya susah. Tapi ya itulah Bi yang jadi kadang-kadang mulutmu harimaumu kayak gitu Bi. Di hari kedua. Malam minggunya berarti. Malam minggunya berarti kami itu tetap minta dipindah si tenda itu, tapi karena darurat Mbak juga nggak kaur bahasanya itu nggak sempat buat motong-motong gitu. Kan udah ditancap juga. Iya, cuman dipalang-palangin di depan rumahku itu. Dulu kan ada bis-bisan itu cekungan, terus ada saka di slot-slot masukin ke situ. Si bambu-bambu potongan itu dibikin sementara. Wis ngene bae, sing penting turun jaba ora apa-apa ya. Yang penting tidur di luar ya berkemah. Iya juga sih. Iya. Dipikir-pikir lebih aman juga, Bi. Akhirnya itu tidur di situ. Atun sembuh, Bi. Atun udah sembuh. Udah sembuh, bener-bener kayak gitu doang sembuh. Lah, besoknya karena udah ngomong sama Mbak juga disepakati iya, terus kita juga nggak mau mundur nanti kalah sama yang lain. Karena desa lain juga bikin kayak gitu semua. Iya, ramai pokoknya. Kalau lagi musim kemah-kemahan emang banyak. Terus tandanya, Bi, di atas itu pada ngaburin itu loh. Plastik yang dibikin terjun payung itu loh, tapi dikasih minyak. Balon kasih kapas nanti dinyalain. Nyala. Jadi kampul-kampul di atas lampion. Itu banyak. Lampion, bikin lampion seperti itu. Akhirnya malam minggunya kami kemudian sama kita berempat juga, tapi minta sama Mbah dibikinin itu depan rumah, tapi ada pojok, ada pojok wetan. Dulu kan itu ada pohon mangga kan, ada luas, dibikin di situ. Nyaman karena pelatarannya bersih dan dicoret-coret juga nggak ada ulat bulu. Di situ aman banget seperti biasa karena niru rombongan Roni. Kita itu pesan sama Mbah paginya minta beli ikan di pasar. Ya buat dimasak. Buat dibakar-bakar, dimasak-masak. Dibumbuni sisan Mbak enak. Teke Roni ora enak. Minta dibumbuni sekalian. Punya Roni kan bakar geseng, Bi. Iya. Kalau bakar doang nggak dikasih bumbu. Bocah anak-anak tok orang yang nangis dibikinin, Bi, kayak gitu. Jadi udah ada bumbunya tinggal dibakar. Roni ke situ ya nyicipi dan ini pakai kon enak gitu ya. Ya ada bumbunya kamu enggak. Kok besiki larang tukune. Katanya mahal, mereka susah Bi. Dulu kan beli mendingan nyari. Iya. Akhirnya apa? Malam berjalan, nyampe akhirnya di sekitar jam 11 malam Bi. Jam 11 malam aku sama Mas itu dileleng ngantuk ora ketahan. Namanya bocah kecil sih, lumrah. Paginya juga main jagiagan. Ngantuk Mas, turu aku nggak mau tidurnya di samping, di paling pinggir nggak mau, nanti dicawuk begini sama hantu gimana, kuntilanak, pocong ikut tiduran. Ini kayaknya yang tengah, Atun nggak mau. Jadi gini geser ke sini, ini kesir terus Bi. Ketemunya pinggir lagi kecil kan. Akhirnya wis pinggir nggak apa-apa, tapi di sini dekatnya pohon mangga gede, aman kaling-kalingan aku di situ. Aku tidur. Masku tidur, nah ini tinggal bocah wadon berdua ya, bocah perempuan, masih gembrangseng lah. Kadang-kadang Atun ngomong, yuk balik rumah be yuk. Ada ngomong, yuk pulang ke rumah aja yuk. Isin, hari balik isin. Ke rumah juga aduh, ke rumah juga jauh Bi. Padahal ya kalau sekarang deket banget. Iya. Paling 12 meter Bi. Kalau dulu jauh, gelap kayak gitu. Sini aja, besok malu kayak gitu. Mau di ini apa enggak? Boleh. Sekalian. Terus gimana? Itu tahu-taunya aku nggak kerasa apa-apa. Udah main, udah ketemu Roni sama kawan-kawan yang lain. Pagi-pagi itu bangun, badan itu nggak enak. Biasa tidur di kasur, bantalan sama oyot, tanah yang nggak rata. Pating retek. Itu cuma pakai tikar doang ya? Iya, pakai tikar doang. Tapi di luar itu rame, Bi. Di luar rame, Masku nggak ada.
Tahu si Yuli sama Masku lagi diomelin sama Pagi orang-orang jam tua. berapa bro? Ya jam-jam mau jam 5 habis subuh itu loh. Oh, ya berarti masih gelap ya? Iya, itu dia marahin. Aku denger ini orang pating gembrong marahin siapa gitu. Kalau dalam zaman dulu, walaupun kita itu tetangga itu ngikat juga, mudah juga untuk bertengkar, Bi. Apa-apa tersinggung, ngocoki gitu loh. Aku ngertinya ya yang biasa bikin masalah, ya troublemakernya situ. Tahu kok kayak suara mbakku rame di luar. Akhirnya pas aku keluar ucok-ucok masih belekan begini. Loh, lagi marahin Masku sama Yuli. Ternyata apa? Atun itu semalam nggak tidur di tenda, Bi. Atun, Yuli tidur di tenda, Masku tidur di tenda. Tapi mereka bangun itu gara-gara dibangunin orang tuanya Yuli. Terus mbak semua keluar kayak gitu. Jadi kejadiannya apa? Subuh, emaknya Atun, udah tua juga kan. Emaknya Atun itu subuh kan biasanya mau ke musola. Nah itu nengokin dulu atau gimana? enggak, Bi, dia enggak nengokin. Jadi dia kan ke belakang dulu buang air atau apa. Nah rumahnya itu masih ada sompang. Buang air biur gitu. Iya, mau buang air situ. Enggak ke mukanya sendiri. mukanya Ya enggak mau pipis kayak gitu kan. Terus ke belakang masih pakainya gede-gede keripik-keripik kayak gitu loh. Nah, lagi dia pipis katanya buang air itu denger suara bocah ngeriang. Suara bocah nangis. Kayak gitu, "Ma, kayak suaranya siapa ya?" Sambil itu cebok-cebok segala macam di situ. Suaranya siapa? Lama-lama kan kenalin orang anaknya sendiri. Dan ini kok suaranya Atun, kok kayak suaranya Atun. Bukannya bocah lagi pramuka-pramukaan, ngomongnya kayak gitu, pramuka-pramukaan. Kok di samping rumah? Tun, kok ning kono? Enggak jawab, tambah nangis, tambah kenceng. Zaman dulu nggak ada suara apa-apa gitu. Masih ada suara dari surau doang kan. Akhirnya dia tuh keluar, bukan muter dari depan, dari pintu belakang. Slotnya dibuka, krakak, dibuka ya kebun semua. Berjalan minggir, ngelewati belumbangan yang buat buangan banyu kan, buangan air. Itu belok ke arah kanan. Ternyata dia itu ada di tumpukan bata, di sebelahnya pohon nangka. Atun tuh lagi begini, lagi begini, tuh posisinya nangis, itu biru semua, udah saking dinginnya kayak gitu. Sampai, bocah, kau sih lagi apa nang kene? Kamu lagi apa di sini? Itu nggak jawab, ngertinya emaknya itu ya sosok yang lain lah. Itu, aja mana, sono, disoplongi, pakai bata yang kecil, takutan, jangan kesini. Kema, ma, pas nengok itu dipaksa ngelinguk begini, ini ma langsung nangis, itu nangis tambah kencang. Mbakku kan samping rumahnya, dengeran, anak apa sih rame-rame subuh-subuh, apa ti? Bocah bisa nenang kene, Wak. Kenapa bocah di sini? Bukannya pramukaan katanya seperti itu, Bi. Akhirnya Atun belum bisa buka suara kan, masih dia nggak bisa cerita, masih shock gitu ya? Masih shock. Gendong, digendong sama mbakku. Dibawa masuk, dikasih wedang yang hangat-hangat, apa baru dikeluarin di depan rumahku. Saat dulu udah itu hijau lagi, tadi biru kan, sekarang hijau. Betul, udah hijau pikolog. Ya keabu-abuan wis lah ya. Wulung. Akhirnya keluar ke sana, dibawa ke Loroda Mendingan. Itu dia jam-jam 5 lebih mungkin. Ya itu aku denger suara rame-rame, Masku dimaki-maki, terus kakaknya tuh dimaki-maki. Yuli tahu-tahu lagi ngomongin itu. Kenapa bocah adimu itu ada di sana? Tapi lama-lama, aja ribut-ribut. Tetangga dong, bocah betakoni, bocahnya aja ditanyain kenapa. Akhirnya ngomong, Bi. Tapi ya jam itu aku nggak sejelas sekarang ceritainnya. Kalau dulu masih ke bata-bata kan. Iya. Tapi beberapa hari kemudian pas di sekolahan kan buka semua. Jadi malam itu Atun itu memang sangat ketakutan sebenarnya. Dia itu pengen pulang, pengen masuk ke rumah. Jadi dia nggak peduli lagi yang namanya malu besok itu diomongin di sekolahan atau apa. Tapi Yayunya tetap nggak mau. Yayunya bertahan kalau aku pulang. Aku malu banget, aku paling tua, malah lebih tua dari Masku dia. Sebenarnya emang badannya kecil. Pokoknya yuk balik, aku dimen atis, wadi, kan ngising, pengen beol segala macam. Terus akhirnya Yayunya bertahan, Yayunya tidur, lama-lama tidur. Nah itu ngomong, Yayunya dia berarti yang paling tua anaknya, berarti kakaknya Atun itu ada. Yang namanya sebut saja Wati lah.
Itu terus ada Kang Wati itu datang. Tun, kan balik ngomongnya seperti itu. Jadi emang kamu ngeliat mukanya pas di sekolah kan orang-orang anak-anak banyak orang weruh nggak ngeliat mukanya, tapi pakai pakaian putih Bi katanya. Jadi di dalam ada lampu badai, kan bayangan di luar ada orang jalan ke situ. Wedimen, tapi aku masih nangisnya pengen pulang. Tahu-taunya itu ada yang datang ngomong, Tun, pan balik, yo balik. Dan itu dikiranya kakaknya, si Yewati tadi ya. Dikiranya Yewati. Siapa sih Yewati? Iya, iyo balik kok iyo. Cuma nyelonongin tangannya doang, Bi. Tapi rambutnya, iya ya, rambutnya kudu Kang Wati, panggilnya Kakang. Ngomongnya Kakang. Pas inget sendiri, iya ya, rambutnya bukan itu. Kalau rambutnya kakaknya itu pendek segini. Tapi pas nunduk begitu di wayangannya, di bayang itu panjang, Bi. Kang Serai katanya mau nyentuh ini. Aku mbak inget, dong ini aku aja gelem, harusnya aku jangan mau. Primen sih, bocah-bocah kan keder. Aslinya itu kakakmu apa bukan? Setan kok, katanya setan. Oh setan. Terus gimana? Tangannya begini. Anak tangannya setan. Nggak kelihatan Bi, katanya ketutupan sama ini. Kain doang. Tapi, iyo katanya mau pulang, tak anterin ayo. Kang Wati ya? Iya, ayo pulang. Suaranya halus gimana dari Bi. Tapi pas dipegang dingin. Kamu ketemu sama tangan enggak, pegang jarinya katanya. Itu ikut dituntun sama itu keluar, jadi nunduk. Udah ngeliat mukanya apa enggak? Ya enggak, dia jalan katanya ke arah rumah. Malah dituntun terus diajak ngomong, kamu bocah ayu ngomongnya kayak gitu terus. Tapi yang bikin geli tapi tambah takut, kamu bocah ayu kamu sambil jogetan Bi. Jadi nuntunnya Will, kamu bocah ayu kamu ini yang bikin buat aku tuh ngeri banget kalau asli begitu. Kamu bocah ayu tapi bahasa Jawa ya. Kon bocah ayu, batire aku, kayak gitu terus sambil nyanyi terus. Tapi nah kamu dibawa ke rumah masuk, perangasannya masuk, ya buka pintu segala macam, sampai ditaruh di tempat tidurnya. Ya nggak ada Yuli, kosong sendirian kan. Kamarnya dia itu malah belum ada palangannya, orang rumah belum jadi banget kan. Akhirnya ditaruh di situ, tahu-tahunya lah bisa neko nangis. Wong aku kan ngeliat dulu di situ orang ngantuk. Nah, Yewatinya di mana Kang Wati? Di sampingnya, tapi nyanyi terus. Bocah ayo, batire aku, mukanya kelihatan enggak Bi, nggak kelihatan. Akhirnya apa? Dia itu ngeles mimpi di sana, katanya ketemu mbahku yang laki-laki. Tangi balik rumah suruh kayak gitu. Nah itu jenggelek kayak dipegangin mbahku, kayak ambil air diciprat di mimpinya. Dia bangun. Terus tiba-tiba kaget. Itu tahu-tahu ada di tumpukan bata di kebun sampingnya tadi wit nangka itu. Nah itunya si sosok itu ada di depannya dia. Mukanya kelihatan tuh enggak kelihatan. Tapi masih joget-joget. Bocah ayu baterai kayak gini Bi. Gibru. Wah jerit-jerit berat. Katanya kamu nangis. Jerit-jeritnya wis kesel. Tinggal nangisnya jerit-jeritnya. Nanti kalau dia datang aku jerit lagi. Tapi nggak bisa kemana-mana, sikilnya mandek baik, kakinya nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu-tahu emak datang. Emak kan orang perempuan dulu rambutnya panjang semua, Bi. Belum digelung, artinya itu lagi. Samplongnya nggak patah tuh gelam. Patah-patah itu kisahnya seperti itu, dibawa sama sosok itu. Akhirnya praktis cerita ini kedengeran semua, Roni segala macam, terus sepi. Setelah itu nggak ada itu orang. Musim kemah-kemahannya langsung bubar gitu. Bubar 2 minggu. Setelah itu ada lagi. Karena ada iming-iming yang lain, tidur di luar, terus malamnya bikin mobil-mobilan yang lampunya pakai plat nyamuk. Itu harus tidur di luar kayak gitu. Akhirnya jalan lagi kayak gitu. Itu seru banget sih. Seru, Bi. Jadi Atun itu kena apes yang aku tahu yang masa kecil itu, yang pertama kegigit ular sama aku, ular. Terus kena ulat bulu, satunya ini yang ekstrim. Karena kalau kunti doang nggak terlalu, Bi. Kalau yang sampai joget-joget kayak gitu, kalau sekarang bayanginnya itu serem banget itu. Ya itu aja sih ceritanya, Bi. Terima kasih Bro Ayung tentang kemah-kemahan gitu ya. Sama sih di Lapak Horor juga dulu pernah ada itu judulnya kemah-kemahan kalau nggak salah. Kemah-kemahan. Tapi itu awal-awal banget dulu. Itu ya ada pengalaman kayak gitu yang didatengin bikin Mbak
lupa di gitu. ini ya pas di depan gitu. Pas di depan tenda dia nggak bisa kemana-mana. Serem banget asli gitu. Oke, pasti banyak ya kawan-kawan juga pasti banyak yang pernah mengalami momen itu. Mungkin punya pengalaman juga saat mengalami itu, ya share aja di kolom komentar. Betul. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap jaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.